Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada malam ini kita akan membaca kitab Al-Lum'ah fi Khashaisil Jum'ah, tentang sekilas tentang keistimewaan hari Jumat dan sholat Jumat, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena sekarang kebetulan malam Jumat, dan ini adalah bagian yang kedua. Bagian pertama Jumat pagi 2 minggu yang lalu. Nah, kita dimulai pada halaman 19. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-khususiyatus sabi'atu, keistimewaan yang ketujuh. Annaha ta'dilu hajjatan, sesungguhnya sholat Jumat itu menyamai haji 1 kali. Jadi keutamaan atau pahala sholat Jumat sama dengan haji 1 kali. Akhraja Humaid ibni Zanjawi fi Fadailil A'mal. Humaid bin Zanjawih meriwayatkan dalam kitab Fadailul A'mal. Wal Hafidh Ibnu Abi Usamah fi Musnadihi. Juga Al-Hafidh Ibnu Abi Usamah dalam musnadnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu hajjul masakin, sholat Jumat itu adalah ibadah haji bagi orang-orang miskin. Karenanya saudara-saudaraku, pada hari Jumat jangan sampai tidak sholat Jumat. Mengapa? Sholat Jumat bagi orang miskin atau bagi orang fakir itu sama dengan haji 1 kali. Usahakan sholat Jumat, jangan cari-cari alasan untuk tidak sholat Jumat. Wa akhraja Ibnu Zanjawi an Sa'id bin al-Musayyab. Ibnu Zanjawi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Qala, beliau berkata, Sa'id bin Musayyab ini termasuk ulama tabi'in. Jadi tabi'in itu artinya orang yang mengikuti masa-masa para sahabat. Beliau berkata, lal jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'in. Sungguh sholat Jumat bagiku lebih aku senangi daripada haji sunnah. Sholat Jumat itu lebih disenangi daripada ibadah haji sunnah. Mengapa? Pahalanya lebih besar daripada haji sunnah. Ini pentingnya sholat Jumat. Karenanya saudara-saudaraku, jangan sampai tidak sholat Jumat loh. Karena ini hajinya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan pahalanya lebih utama daripada haji sunnah, haji tatawwu. Al-khususiyatu tsaminatu al-jahru fiha. Keistimewaan yang ke-8, sholat Jumat itu bacaannya dengan suara nyaring. Bacaan Fatihah dan bacaan suratnya nyaring. Wa sholawatun nahari sirriyatun. Sedangkan sholat-sholat yang lain di siang hari, zuhur dan asar hari-hari biasa, itu pakai suara pelan, pakai suara lirih, cukup didengar sendiri.
Tapi sholat Jumat itu dinyaringkan, disuarakan. Mengapa? Karena itu syiar hari Jumat. Ini termasuk keistimewaan sholat Jumat. Bukan berarti nyaring pada waktu sholat zuhur itu tidak boleh. Bukan nggak boleh. Yang sunnah memang sholat zuhur dan asar itu adalah sir, pelan. Tapi seandainya baca nyaring, ya gak apa-apa. Cuma meninggalkan kesunnahan. Mengapa tidak apa-apa? Karena dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW pernah sholat zuhur baca Fatihah dan suratnya nyaring. Kata para ulama menunjukkan baca nyaring zuhur dan asar itu boleh, tapi tidak sunnah. Kalau sholat Jumat malah sunnahnya nyaring. Al-khususiyatut tasi'atu, keistimewaan yang ke-9, qiraatul jum'ati wal munafiqina fiha. Yang ke-9, membaca surat Jum'ah dan surat munafikin dalam sholat Jum'ah. Rakaat pertama baca surat Jum'ah, rakaat kedua baca surat munafikin. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati bi suratil jum'ati wa idza ja'akal munafiqun. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat Jumat, pertama dengan surah Jumat, yang kedua dengan surah idza ja'akal munafiqun. Sementara di salat-salat yang lain tidak baca itu, tapi seandainya baca enggak apa-apa. Wa kharajahu Tabrani fil Awsati bi lafzi bil Jum'ati. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis tersebut dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan redaksi bil Jum'ati. Rasulullah SAW membaca dalam sholat Jumat dengan surah Jum'ah, yuharridu bihal mu'minin. Mengapa membaca surat Jum'ah? Memotivasi orang-orang beriman agar sholat Jum'ah. Wa fi tsaniyati bi suratil munafikin. Pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surat munafikin. Mengapa? Yufzi'u bihal munafikin, untuk memberikan kejutan, untuk memberikan teguran kepada orang-orang munafik agar mereka terkejut. Ini keistimewaan yang ke-9. Kemudian al-khususiyatul ashiratu wal hadiyata asyarata wa thaniyata asyarata wa thalithata asyarata. Keistimewaan yang ke-10, 11, 12 dan 13, ikhtisasuha bil jamaah. Salat Jumat itu tertentu dengan berjamaah. Jadi salat Jumat gak bisa sendirian di rumah, gak bisa. Harus berjamaah. Wa bi arba'in, dan tertentu dengan 40 orang. Wa bi makanin wahidin minal baladi, dan tertentu dengan satu tempat dalam satu daerah. Dalam satu kampung atau satu desa itu satu tempat, kecuali kalau kampungnya atau desanya luas, maka biasanya lebih satu tempat. Wa bi'izni sultan awistiratan, dan tertentu dengan ada izin dari penguasa atau disyaratkan, kama huwa muqarrarun fi kutubil fikih. Ini mazhab Hanafi, sebagaimana menjadi ketetapan dalam kitab-kitab fikih. Jadi mazhab Hanafi, sholat Jum'ah itu harus ada izin dari sultan, dari penguasa. Wa aqwa ma ra'aituhu lil ikhtisas bi arba'in. Adapun dasar yang paling kuat yang aku lihat bahwa sholat Jum'ah itu tertentu dengan 40 orang, ma akhrajahu ad-Daraqutni fi sunanihi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam As-Sunan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, sahabat Jabir berkata, qadatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jum'atan. Sunnah telah memutuskan bahwa dalam setiap 40 orang atau di atasnya 40 itu ada Jumat. Artinya apa? Peserta minimal sholat Jum'ah itu berdasarkan riwayat ini paling sedikit 40 orang. Lebih atau lebih 40 orang, tapi paling sedikit 40. Kalau sholat jamaah biasa berdua bisa.
Tapi kalau Jumat 40 orang. Ini bedanya sholat Jumat dengan yang lain. Kemudian al-khususiyatur rabi'ata asyarata. Keistimewaan yang ke-14. Ikhtisasuha bi iradati tahriki man takhallafa anha. Jadi ada kekhususan sholat Jumat dengan hendak dilakukan pembakaran pada orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Maksudnya Rasulullah SAW hendak membakar orang yang enggak sholat Jumat dari beratnya sholat Jumat. Akhrajal Hakim wa qala sahihun ala syartis syaikhain. Imam Al-Hakim meriwayatkan dan beliau mengatakan ini sahih sesuai persyaratan Bukhari Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada kaum yang tertinggal dari sholat Jumat, ketinggalan, gak ikut sholat Jumat. Apa sabda beliau? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uhriqu ala qaumin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Saya benar-benar bermaksud menyuruh orang untuk sholat Jumat dengan orang. Artinya Rasulullah SAW ini ada keinginan yang menjadi imam sholat Jumat bukan beliau. Mengapa bukan beliau? Karena beliau kemudian aku akan membakar rumah kaum yang meninggalkan sholat Jumat. Maunya Rasulullah SAW nggak sholat Jumat, cari orang-orang yang nggak sholat Jumat, rumahnya dibakar. Mengapa? Dari beratnya sholat Jumat sampai mau dibakar. Kalau sholat yang lain Rasulullah SAW tidak ada ingin membakar. Ini dari beratnya sholat Jumat. Karenanya sholat Jumat jangan ditinggalkan. Al-khususiyatul khamisata asyarata. Keistimewaan yang ke-15. At-taba'u ala qalbi man tarakaha. Ini akan menyigel, akan disegel. Hati orang yang meninggalkan sholat Jumat akan disegel, akan ditutup. Hatinya ditutup oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Akhraja Muslim an Ibni Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Sungguh hendaklah benar-benar menghentikan orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat. Hentikan yang biasa meninggalkan sholat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Atau Allah benar-benar akan menutup hati mereka. Kemudian hati mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai dari kewajiban agama. Karenanya sholat Jumat jangan ditinggalkan, biar gak lalai hatinya. Wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan. At-Tirmidzi menilainya hasan. Wal Hakim wa sahhahahu. Al-Hakim juga dan menilainya sahih. Wa Ibnu Majah, dari Ibnu Majah. An Abil Ja'di Ad-Damri, dari Abil Ja'd Ad-Damri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkan, mengentengkan, menganggap enteng, maka Allah akan menutup hatinya. Hatinya ditutup oleh Allah, tidak diberikan kesadaran, tidak diberikan cahaya, tidak diberikan petunjuk. Wa akhrajal Hakim wa Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah. Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakal jum'ata thalathan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbi.
Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa darurat, tanpa ada darurat, tanpa ada uzur, maka Allah akan menutup hatinya. Allah akan menyegel hatinya, disegel, ditutup. Dalam riwayat lain, wa akhraja Sa'id bin Mansur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Man taraka thalatha juma'in min ghairi illatin, taba'allahu ala qalbihi wa huwa munafikun." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa sakit, Allah akan menyegel, Allah akan menutup hatinya dan dia menjadi orang munafik. Wa akhraja an Ibnu Umar, Sa'ad bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Umar berkata, "Man taraka thalatha juma'in muta'ammidan min ghairi illatin, khatamallahu ala qalbihi bi khatamin nifaq." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan disengaja, tanpa ada sakit, tanpa ada alasan, maka Allah menyegel hatinya dengan segel munafik. Ini munafik, disegel munafik. Karenanya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Wa akhrajal Asbihani fit Targhib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Asbihani meriwayatkan dalam At-Targhib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jum'ata min ghairi uzrin, lam yakun laha kafaratun duna yaumil qiyamah." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, maka bagi dia tidak ada penebus. Bagi dia tidak ada penebus sebelum hari kiamat. Kalau disengaja, nggak bisa ditebus itu. Artinya apa? Saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat Jumat disengaja. Besar dosanya. Wa akhraja an Samurah radhiyallahu anhu qala. Al-Asbihani meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhdurul jum'ah wa danu minal imam, fa innar rajula yatakhallafu 'anil jum'ati, fa yatakhallafu 'anil jum'ati 'anil jannati wa innahu lamin ahliha." Rasulullah SAW bersabda, hadiri Jumat, datangi Jumat dan mendekat pada imam, jangan di belakang, yang dekat pada imam. Mengapa? Karena sesungguhnya seseorang itu meninggalkan sholat Jumat, maka dia tertinggal masuk surga. Padahal dia di surga, cuma tertinggal. Mengapa? Gara-gara tertinggal sholat Jumat. Al-khususiyatu sadisata asyarata. Keistimewaan yang ke-16. Masyru'iyatul kafarati liman tarakaha. Anjuran membayar kafarah bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Jadi yang meninggalkan sholat Jumat dianjurkan kafarah. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Hakim Ibnu Majah. Telah meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hakim Ibnu Majah an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahqiq dibawa dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Semuanya jadi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man tarakal jum'ata min ghairi 'udhrin falyatasaddaq bidinar. Fa illam yajid fa binisfi dinar." Siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, uzurnya cuma isu-isu, enggak ada uzur, maka bagaimana? Hendaklah dia bersedekah 1 dinar. Berapa 1 dinar itu? 1 dinar itu sama dengan emas 4 gram seperempat. Dikerus emas 4 gram seperempat. Itu sedekahnya. Fa'ilam yajid, kalau gak punya 1 dinar, fabinis fi dinar.
maka setengah dinar. Setengah dinar itu berapa? Berarti emas 2 gram, separuhnya seperempat. 2 gram berapa? Ya 2 gram lebih lah sedikit. Wa akhraja Abu Dawud an Qudamah bin Wabrah radhiyallahu an. Abu Dawud meriwayatkan dari Qudamah bin Wabrah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatathul jum'atu min ghairi udhrin, siapa yang tertinggal sholat Jumat tanpa uzur, gak sholat Jumat, kalau tadi meninggalkan, ini tertinggal, gak ada uzur, terlambat atau apa, falyatasaddaq bidirhamin aw nisfi dirham, hendaklah bersedekah 1 dirham atau setengah dirham. Ini lebih sedikit lagi nih, lebih sedikit lagi. Aw sha'ihin tatin, atau 1 sok gandum, aw nisfi sha'in, atau setengah sok. Kita ini 1 sok itu ya, 1 sok itu sama dengan nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2 kilo 2 on. Jadi kalau ketinggalan sholat Jumat tanpa uzur, ketinggalan bukan meninggalkan, maka hendaklah bersedekah beras 2 kilo 2 on. 1 sok mazhab Syafi'i. Kalau gak punya 2 kilo 2 on, ya setengah sok. Berapa setengah sok? Berarti 1 kilo 1 on. Bagi orang yang meninggalkan. Nah, kemudian al-khususiyatus sabi'ata asyarata al-khutbah. Keistimewaan Jumat yang 17 adalah khutbah. Kalau sholat yang lain, sholat 5 waktu yang lain gak ada khutbahnya. Sholat Jumat ada khutbahnya. Nah, ini pelajaran malam ini, kuliah malam ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Allah mengampuni dosa kita semua, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Dan Allah memudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan kita besok bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.